Apakah dengan mengganti karburator akan menambah top speed? Ya, bisa banget. Apakah dengan mengganti karburator akan menambah tenaga? Ya, bisa banget. Dan apakah dengan mengganti karburator akan menambah akselerasi? Ya, bisa banget. Tapi semuanya itu akan percuma kalau kita tidak perhatikan hal ini. Kok bisa percuma sih bang ganti karburator? Katanya tadi bisa menambah top speed, bisa menambah tenaga, bisa menambah torsi, bisa menambah akselerasi. Kok bisa bilang percuma? Nah, kalau kita tidak bisa perhatikan faktor ini, maka semua itu akan percuma. Makanya ikutin terus pemaparan Mister tentang ganti karburator, jangan sampai percuma ya Gan. Ya, perhatikan sektor berikut ini. Oke, ini dia Gan, cekidot, mantap, gaspol. Ini berlaku ya buat motor standar atau misalnya untuk motor ubahan, baik 2 tak atau 4 tak. Oke, nah biasanya kita ganti karburator dengan alasan yang saya sebutkan tadi di awal ya. Karena dengan mengganti karburator itu bisa menambah top speed, bisa menambah torsi, bisa menambah tenaga, bisa menambah akselerasi ya. Kalau kita ganti, misal contoh ya, si Astrea Grand ya, ukuran karburatornya 16 diganti misalnya PK-Win atau Honda Karisma ukuran 18 ya. Itu akan percuma kalau tidak bisa perhatikan salah satu faktor. Terus misalnya RE King dari standarnya ukuran 26 misalnya diganti ke PE28 atau PE30, atau misalnya itu bukan ya injeksi, misalnya si Ninja ya, misalnya diganti ya dari ukuran standarnya 26 misalnya ke 28 atau 30. Nah, ketika ganti karburator kita kadang lupa tidak memperhatikan salah satu faktor ini. Sepele tapi berakibat fatal, bahkan mekanik juga suka tidak sadar. Entah tidak sadar atau tidak tahu atau memang malas tahu pingin cepet. Nah misalnya contoh begini ya kan, ini hanya contoh simulasi ya. Karburator juga sebetulnya saya banyak, cuma saya cukup contoh segini aja ya. Masih bersama Kucing Racing, si macan dari Tasik. Ini ya. Nah, apa sih faktor penyebab yang membuat kita ketika ganti karburator tidak maksimal? Dan tentu nanti kita langsung praktek ya caranya seperti apa. Sepele, gampang, tapi berakibat fatal. Nah, mungkin kalau misalnya ganti karburator yang paling utama tentu setting pilot jet dan main jet ya karena kalau itu udah suatu lumrah ya, udah suatu kewajiban. Ganti karburator, setting pilot jet, main jet ya, jangan asal pasang aja. Tapi misalnya bang, kemarin saya pas beli karburator langsung pasang aja, langsung pas. Ya mungkin itu kebetulan settingan karburatornya kebetulan tepat dengan kebutuhan mesin kita. Tapi itu hanya suatu kebetulan, jarang sih sebetulnya yang tepat mau nggak mau harus setting ulang karburator. Nah itu yang paling utama, setting ulang karburator itu udah lumrah ya. Tapi ada nih yang penting, yang luput dari perhatian. Kalau mungkin mekanik suka setting pilot jet, main jet, udah biasa. Tapi rata-rata nggak perhatikan faktor yang ini. Misal ini contoh ya Gan ya, contoh. Tenang, nanti saya praktekkan caranya seperti apa. Contoh misalnya yang sederhana aja deh. Si ini ya, si Ninja. Ukuran standarnya kan ini Ninja R ya. Ini ukuran standarnya 26. Kalau Ninja RR kan 28. Nah kalau Ninja RR kan ini ukurannya 28 ya kan ya. Kalau ini kan 26 ya kan ya. Dan ini juga berlaku buat yang reamer karburator. Misalnya standarnya 26, di reamer jadi 28 atau 30. Tetap ya, sama hal ini juga berlaku. Nah contoh ya, saya contoh yang tadi yang saya jelaskan. Ini sebagai contoh ya. Sama semua motor juga sama ya kan. Ini hanya cuma sebagai contoh. Ini contoh saya. Oke, sekarang kita praktek ya. Prakteknya contoh di Kawasaki Ninja ya. Nah ini kita praktek. Nanti juga praktek caranya ada di motor 4 tak juga. Nanti sekaligus saya langsung praktek caranya seperti apa. Ini intake standar Ninja yang Ninja R ya, ukuran 26 ya. Ketika kita pakai karburator standar seperti ini penampakannya. Nah ini karburator Ninja standar, maaf nih agak-agak kotor karena udah lama ya. Ketika pakai intake standar ya, antara si karburator dengan si intake itu sama persis ya, tuh lihat ya. Jadi nggak ada halangan sama sekali ya, karena ini memang 26, ininya 26. Tapi ketika ganti, misalnya kita contoh pakai 28 atau 30 atau 31, seperti ini ya contohnya. Ini kan tuh ya, nggak kelihatan ya, karena nggak ada kelihatan suatu yang menghalangi ya. Perhatikan baik-baik setelah ganti. Lalu selanjutnya kita misalnya ganti pakai PE28. Ini hanya merek, hanya sebagai contoh ya, yang ada di video hanya sebagai contoh. Misalnya kita ganti pakai 28 ya, dari ini, dari ukuran 26 ke 28. Ini baru 28, belum 30 atau 31. Perhatikan baik-baik ya. Nah, perhatikan baik ya. Nah, ini ada bagian daging ya. Bentar, saya fokuskan dulu.
Nah ini perhatikan ada bagian daging ya, yang bagian atasnya lihat ya, yang berlebihan. Ya ini daging intake ya, tuh lihat. Kalau bawahnya sih rata, atasnya, nah ini ada ini ya, mentok ya, mentok dari daging intake. Perhatikan bagian yang mentok, kalau bawahnya enggak kan, tuh bawah lancar ya, tuh. Nah, tapi atasnya mentok tuh. Ini daging ya, kelebihan daging nih. Nah rata-rata mekanik kalau ganti karburator cuma main ganti aja, cukup setting pilot jet dan main jet aja, nggak diperhatikan si faktor ini kan. Ini intake itu sangat-sangat bukan berbahaya, sangat-sangat ini ya, sangat berbahaya sih dalam kelangsungan si performa. Kalau ke mesinnya memang tidak berbahaya, tidak akan menjadikan mesin macet atau rusak. Cuma nah ini si daging ini mengganggu performa, mengganggu top speed, mengganggu torsi, mengganggu tenaga, mengganggu akselerasi. Percuma ganti ukuran dari 26 ke 28 misalnya dalam hal ini ya, tapi nggak diperhatikan faktor ini. Nah ini itu ya, ini 28 ya, kita coba 31. Nah ini coba 31 merek sekali lagi hanya sebagai simulasi. Nah perhatikan 31 lebih banyak lagi bagian daging yang menghalanginya tuh ya. 31 makin banyak lagi ya. Jadi semakin gede ukuran ini, ukuran karburator yang mau kita ganti, misalnya dari tadi 26 ke 28 ke 31. Yang paling pertama tentu perhatikan kita adalah intake, baik intake karet atau intake logam atau intake aluminium. Sama aja ya, atau perpaduan intake karet dan aluminium ya. Nanti kita praktek mungkin di intake yang aluminium plus karet ya gimana. Tenang aja, nanti kita akan langsung praktek. Nah contoh misalnya ini intake kan ada berbagai ukuran. Contoh misalnya ini ukuran 32 ya. Untuk ukuran 32 tuh ini intake. Ini untuk intake 28, 24, 26 dan lain sebagainya ya. Karet-karet intake itu banyak macam jenisnya ya. Misalnya kita, Bang, gampang aja praktis. Misalnya kalau kita PE 28, pingin pakai 28 tentu ganti pakai yang karet 28. Nah, itu lebih praktisnya lagi ya kan ya. Jadi sesuai si karburator memakai intake yang sesuai dengan ukuran. Jadi intake karburator dengan ukuran karburator itu harus sama. Itu ya lebih praktisnya seperti itu ya kan ya. Tapi misalnya kalau kita mengandalkan intake standar, harus perhatikan faktor itu. Bahkan intake racing sekalipun bisa berbahaya, dan ini sudah saya bahas kan. Ganti intake racing belum serta-merta kita keluar dari masalah. Wah bang, saya intake-nya udah sesuai, karburator 28 pakai intake 28. Tenang bang, kenceng. Siapa bilang tenang seperti itu? Enggak semua intake seperti itu. Sebetulnya untuk video itu udah saya bahas, mungkin nanti sediakan linknya di deskripsi. Jadi pakai intake racing atau pakai intake variasi berbahaya juga kalau nggak perhatikan faktor yang tadi. Sama intake racing juga ya. Jadi berlaku buat intake standar seperti Ninja, standar Grand dan standar lain lah, motor lain ya kan ya, atau intake racing. Perhatikan faktor itu ya. Untuk intake racing cek link di deskripsi caranya seperti apa. Nah hampir sama kan dengan intake standar juga seperti itu ya kan. Cara membesarkannya harus dibesarkan sesuai ukuran diameter. Minimal pas lah ya, nanti langsung kita praktek ya kan ya. Alatnya gampang ya, kalau nggak punya bor tuner bisa pakai kikir juga. Kita langsung praktek langsung kan, tenang aja, saya bahas dulu ini bentar ya. Supaya paham dan nggak bisa dibodohi sama yang sok pinter gitu ya. Saya kasih tahu ini. Atau misalnya kita jangan cuma main percaya aja ke mekanik. Maaf nih, tidak semua mekanik seperti itu. Mungkin hanya sebagian kecil, mungkin hanya sebagian mekanik yang nggak perhatikan ini. Insya Allah lah semua mekanik perhatikan ini. Tapi kita jangan selalu percaya 100% kepada mekanik kan. Kita cek dan recheck dulu juga kan. Nah inilah pentingnya. Jadi jangan sampai kita nanti dibodohi oleh mekanik nakal misalnya. Atau misalnya dibodohi oleh bengkel nakal. Tapi saya yakin banyak bengkel yang lebih jujur dari itu. Cuman tetap ada resiko seperti itu. Makanya saya kasih tahu tipsnya ya. Karena begini ya kan ya. Percuma kita ganti karburator gede kalau ada turbulensi yang tadi ngebentur bagian itu. Top speednya nggak maksimal, torsinya nggak maksimal, horsepowernya nggak maksimal, akselerasinya nggak maksimal ya kan ya. Nah ini perhatikan, ini dia kan yang oke. Sekarang kita langsung praktek aja ya kan ya. Kita praktek, jadi nanti kita buat si intake dengan diameter karburator itu harus sama. Bang kalau lebih gimana, misalnya ukuran 24 misalnya bang, tapi intake-nya misalnya agak gede 26 atau lebih dari 24 nggak masalah. Misalnya contoh ini ya,
Contoh ini ya, ini sebagai contoh merek ini kan ukuran 26 misalnya. Ini pakai intake 28 misalnya atau 26 lebih dikit. Nah, ini kan ada lebih, justru ini lebih ya, si intake-nya itu lebih gede daripada diameter ini. Nah, si intake-nya itu lebih gede. Tuh si intake-nya lebih gede daripada ukuran karburator. Nah, ini nggak masalah. Ya, kalau kelebihan misalnya ini ukuran 26, intake-nya misalnya digedein jadi 28, nggak masalah. Kalau kelebihan, yang jadi masalah itu kekecilan. Intake misalnya ukuran 26 dikasih karburator 28, atau misalnya intake ukuran 28 dikasih misalnya karburator 30. Nah, yang kekecilan bahaya. Kalau yang kegedean gede misalnya ya, ini karburator 26, diameter intake-nya 28, itu nggak masalah. Itu nggak masalah kalau gede ya. Kalau yang masalah itu yang kekecilan. Oke, kita langsung praktek lah ya. Singkat ini tapi bisa menjadi contoh. Oke, kita langsung praktek Gan. Mantap, ini dia Gan. Gaspol prakteknya. Oke, sekarang kita langsung praktek ya Gan ya. Supaya ganti karburator itu lebih maksimal ya Gan ya. Yang pertama tentu diperhatikan ya karet intake dan juga intake itu sendiri ya. Contoh ya, ini sebagai contoh. Ini saya punya PE28. PE28 standar ya Gan ya. Ini PE28 standar tidak di reamer. Ini PE28 tapi udah di reamer menjadi ukuran 31. Nah, ini lihat juga beda ya. Ini sama mereknya, ini sebagai basic saya contoh merek Motowan tuh ya. Motowan, ini si Puramat tulisan Motowan, ini juga Motowan. Udah nggak terlalu jelas mereknya ya karena udah lama. Nah, lihat diperhatikan. Ini PE28, ini PE28 reamer 31 dan ini PE31 saya contoh ya. Merek hanya sebagai contoh aja. Ini saya merek Motowan sama Nibi hanya sebagai contoh aja. Nah, ini yang 28 tebal kan? Ini 30 udah agak gede. Maklum karena ini kan ininya 28, ini 30 beda ya. Ketika kita pakai intake, contoh kalau misalnya ini intake 28 ya. Dipakai di karburator 28 tentu bablas ya, nggak ada hambatan tuh ya. Bablas nggak ada hambatan sekali ya. Jadi si intake dengan si karburator itu nggak ada hambatan. Sehingga lihat ya. Tapi ketika kita ganti ya, misalnya pakai PE28 yang reamer 31 ya, atau pakai 30. Ini ada turbulensi pada bagian ini ya, turbulensi pada bagian. Nah, perhatikan. Nah, tuh. Ini daging. Ya, tuh ya, kelihatan ya. Ini mentok. Ini bisa menjadikan si campuran bensin dan udara mentok di sini, maka terjadi turbulensi. Mau nggak mau kita harus gedein. Gedeinnya dengan apa? Bisa dengan bor tuner seperti ini atau dengan kikir. Bisa dengan kikir juga atau dengan hemplas kasar juga bisa kan ya. Tapi memang agak lama kalau hemplas kasar. Saran saya beli kikir aja lah, kikir bulat atau kikir setengah bulat, murah aja kok ya. Untuk ngegedein ini ya. Oke, sekarang kita praktek contohnya ya. Nah, jadi yang utama kita menggedekan si karet intake dan juga ini intake-nya juga ya. Nah, ini intake nanti kita gedein cukup bagian. Nanti kita praktek aja ya. Kita praktek langsung ya kan ya. Sekarang nah contoh ya, ini intake-nya gampang. Cuma digini doang kan. Nah, perhatikan ya. Gedein doang. Ya, cuma gedein ini doang ya. Sampai ukurannya itu ya. Sama, pakai kikir juga sama ya. Pokoknya intinya ini harus digedein si karet intake-nya itu ya. Ini saya contoh aja ya, contoh sederhananya dulu ya. Jadi nah ini tuh kelihatan mungkin karet-karetnya ya. Rontok ya. Sampai sebesar si ukuran ini ya. Kita misalnya ini udah pas ya, kalaupun nggak punya sigmat nggak masalah. Ketika kita digedein, pasang, coba nih pinggir-pinggirnya kita rasakan ya pakai jari ya. Digini. Kalau masih ada mentok ya, gedein lagi dikit sampai ini nggak ada mentok-mentok begini ya. Nah, sekarang kita tinggal gedein ini doang sedikit sih ya. Ini sedikit ya. Gimana caranya? Nggak usah sampai harus ke bawah dan total nggak, cuman depannya doang dikit ya. Di radiusin ya sedikit seperti ini ya saya praktekkan. Nah, seperti ini ya. Ini contoh kalau sambil ngerekam agak-agak dapat. Nah, contoh seperti ini ya. Bentar. Nah, misalnya gini. Ya. Jadi dibikin radius aja. Nah. Cukup sedikit aja ya. Jadi kita ngambilnya begini ya, bisa borcurnya begini ya. Atau juga kikir ya. Nah, ini sebetulnya kalau intake ya, tergantung intake-nya ada yang perlu digedein atau enggak. Jadi si ujung ini harus sesuai dengan ujung ini ya. Nah ya, si ujung ini harus sesuai dengan ujung ini diameternya. Jangan sampai ini udah lancar di sininya ya. Nanti pas dipasang mentok pada bagian itu. Nah sekarang tuh udah kalau dibuat radius ya, ini agak sedikit lebih gede dari ini ya. Ini ya. Jadi nggak mentok pada bagian ujung intake ya.
pada bagian ujung intake nggak mentok, jadi dibuat radius ya. Jadi kita ngambilnya kikir atau bercunurnya begini, jangan begini ya. Terus keliling ini saya dibuat radiusnya sedikit ya kan. Jadi hasilnya nggak akan mentok, nggak akan turbulensi ya. Tuh, dan ketika kepasang ya sempurna ya. Jadi nggak ada, kalau dibuat radius itu, nah posisi begini tuh nggak akan mentok di ujung karet apa tuh ya. Nggak akan mentok di ujung ini ya. Nah, nggak akan mentok di situ ya. Jadi dari karburator ke karet sampai ke intake itu lancar ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Tuh, kalau dibuat radius ya kan. Jadi aman. Jangan sampai begini. Ininya gede, intake-nya kecil. Tapi untuk intake bersifat universal ya. Tergantung intake-nya, ini hanya sebagai contoh. Ya, terus perhatikan juga packing. Nah, ini ya saya packing agak-agak, kalau misalnya kadang packing nutup ini harus sempurna ya. Ini ya. Kalau ini saya agak-agak gerenjal dikit, gampang ya kalau masalah packing, bisa kita cutter ini ya. Bisa kita cutter. Nah, ini contoh misalnya punya saya pada bagian ini ya. Agak kelebihan, agak nutup. Jadi ya mau kita gampang aja ya, tinggal cutter aja kalau masalah ini ya. Tuh kayak gini ya. Ini sebetulnya kalau yang ini sifatnya universal ya. Tidak setiap itu ya. Ini kelebihan nih. Ini sama aja bohong kalau misalnya kita pakai karburator, packingnya nutupin saluran tuh. Saya ada kelebihan segini ya kan. Baru kecek sekarang ya. Ya pakai cutter ini. Banyak yang harus diperhatikan. Pertama tentu dari karburator, karet intake, terus intake-nya yang bagian depan kita buat radius, terus packingnya juga ya. Meskipun untuk si intake universal ya, masing-masing merek kadang beda-beda ya. Tapi intinya seperti ini kurang lebih ya kan ya.